Happy Easter. Happy Easter. So this is it. It's semuanya sudah dibayar lunas. Saya percaya bahwa today it's the Sunday that kita semua it's free. Amen. Kata hey, we are free. Mestinya lebih semangat dong. We are free. Come on. Louder than that. We are free. Yay. So that's it. We are free. We are free. So once again, tuh kan benar kan kayak kata gua kan, tambah lama tambah dekat kan. Kasih ya, gak tau kebiasaan aja gitu. I like to be quite close gitu. Soalnya kalau jauh-jauh kayaknya kesannya gimana, enak deket. So Easter, I'm talking about Easter. Mari kita sama-sama berdoa dulu. Tuhan, kami bersyukur karena 2014 tahun yang lalu Tuhan, Kau telah mati buat kami, Kau telah membayar lunas harganya semua Tuhan, dan kami boleh hidup bebas. Dan kami tahu Tuhan, dalam kebebasan kami Tuhan, bukannya kami everything we can do, but everything, gak semuanya baik untuk kami Tuhan. Sehingga Engkau sendiri Tuhan yang menjaga kami, Engkau sendiri yang Tuhan yang terus protect us Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang terus jalan di depan kami Roh Kudus, agar kami tiap hari jalan in your prosper, dalam kemenangan, from glory to glory, dalam kemenangan satu ke kemenangan yang lainnya, sehingga kami terus bisa naik dan tidak pernah turun menjadi kepala dan bukan ekor. That's the word from you. Thank you Lord. It's all because this today Easter, dan kami sama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau akan berbicara through me. Engkau juga akan berbicara kepada hamba sendiri Tuhan. Bukan, it's not because of kehebatan hamba Tuhan, it's not because of me, but it's just all of us. Kami percaya karena hati kami, hati yang rindu, haus, dan lapar akan Engkau Tuhan, sehingga kami belajar dan kami pulang Tuhan. We bring something again about Easter Tuhan, the message about Easter. Thank you Lord, thank you Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang berkata-kata, Engkau yang berbicara. All God's people say, Amen, Amen. God is good. Woo! I'm so glad. Thank you my son. My son ada di belakang gitu ya. Dia senang banget. Anyway, the greatest surprise is one at the back ya. Easter. Mari kita sama-sama buka kitab kita di dalam Kejadian 3. Saya akan membahas something yang quite basic about Easter. Saya tahu saudara semua sudah ngerti tentang Easter, bahwa Tuhan Yesus mati buat kita, telah membayar harganya lunas, dan mungkin semua slide yang saya tunjukin mungkin saudara udah tahu dan saudara udah ngerti, dan mungkin bahkan saudara udah jadi Kristen lebih lama daripada saya gitu. But I'm quite surprised. I just found about dalam Kejadian 3 ini bahwa apparently Easter it's happening since di dalam perjanjian lama. Kita kadang-kadang kalau misalnya ngomongin tentang Easter, biasanya most of the pastor selalu buka Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Karena disitulah kejadian Easter, di mana Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit, naik surga, and then we talk about Easter. Dan saya mau trickle juga, maksudnya saya pengen just wanna play with your, nggak play with your minds, it's just like wanna do something interesting, yang today, apparently from dari Kejadian 3, kita bisa belajar bahwa ternyata cara kerja Tuhan itu konsisten, tetap sama. Dan lucunya, dari saya mau belajar tentang cara kerja Tuhan tetap sama, ternyata iblis pun cara kerjanya sama, manusia pun cara kerjanya sama. Ternyata bukan cara kerja gimana, tapi manusia it's actually happening again and again for you and me. Saya pun ngalamin ini lagi dan lagi. So hopefully saya bisa lihat yang baru pada pulang retret, stay with me. Please don't go, please go to jangan tidur dulu gitu ya. After saya bilang amin, pas kopol naik silahkan kalian boleh tidur. Anyway, okay, next slide gitu. By the way, ada klikernya nggak yang di sini? Sama ya. Beliin bro next time. Nggak ada, just kidding. Oke, Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan berkata kepada manusia itu, memakan buah-buahan dari semua pohon di taman ini, kecuali dari pohon yang memberi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Buahnya tidak boleh engkau makan. Jika engkau memakannya, engkau pasti akan mati pada hari itu juga. Okay?
Sekali lagi, tadi saya garis bawahin di tempat saya gitu ya, engkau pasti akan garis bawahin di Alkitab saudara, di handphone saudara, atau dimanapun yang saudara pegang saat ini. Kalau misalnya saudara nggak pegang apa-apa, garis bawahin di message tetangga saudara gitu ya. Tell your neighbor, tolong digaris bawahin supaya gue inget. Anyway, engkau boleh makan buah-buahan dari semua pohon di taman itu. So, firman Tuhan yang pertama di Kejadian 2 ini dikatakan bahwa engkau boleh makan buah-buahan di taman itu. Tetapi, let's remember this, bahwa waktu itu Adam dikasih tahu sama Yesus, kalau engkau makan buah kehidupan ini, engkau pasti akan mati. Pasti. Kalau Tuhan udah ngomong mati, berarti pasti mati. Iya kan, Tuhan nggak mungkin kan mati. Mungkin setengah mati kali. Enggak, Tuhan kalau memang Tuhan udah bilang, engkau pasti akan mati pada hari itu juga. So, saudara udah tahu, semua udah pernah baca Alkitab, sebenarnya mereka makan atau enggak? Mereka makan. So, manusia sebenarnya mati gitu. Next one. Can you just, this one is just next. Sorry, aku nggak punya yang ininya. Just go next. Oke. Oh, no. Sorry, bukan maksudnya. Balik. Go back, please. Ya udah deh. Can you click? Ya. Yeah, just. Oke. This is someone else yang bikin jadi pelan banget. Anyway, sampai oke. Terus next. That's it. Stop. This is it. This is the Easter. Oke? Karena tadi dikatakan, kalau engkau makan, engkau pasti mati. So what happened? Tuhan dengan mankind tadinya sama, sejajar gitu. Dalam ini tadinya sama, tetapi karena dia makan buah itu, saudara dan saya termasuk dalam manusia kan? Saudara manusia bukan? Amin, puji Tuhan masih pada bangun semua. Kita semua sama-sama manusia, that's why we are mankind. So tadinya God and mankind it's actually equal di Taman Eden itu. Kita sama-sama equal. Tapi karena dosa waktu dia makan buah kehidupan itu, mankind turun jatuh ke bawah, ya kan? And then what happened? Manusia always coba terus gimana caranya ke surga dengan good deeds, ternyata nggak nyampe. Dengan even religion, ini kayak misalnya saya kasih contoh anak saya gitu ya. Anak saya tuh basically jadi istri saya melahirkan hari Selasa gitu. Hari Senin, tanggal 7 Februari hari Selasa ya. Melahirkan hari Selasa. Basically what happened to him, hari Minggunya saya tanya sama istri saya, do you mind to take him to the church gitu loh. Dia sih bilang, nggak apa-apa, I don't mind gitu loh. So, the first public place yang dia pernah visit apart from hospital, Minggunya dia udah ada di gereja dan dia nggak pernah miss gereja sampai detik ini every week. Oke? Ya, because kalau dia miss gereja berarti saya miss gereja dong. You know, he is my son, man. Anyway, dia nggak pernah miss gereja. Tetapi kalau misalnya dia tiba-tiba bilang, wah, aku tapi orang religion, brojol aja di gereja gitu. Gua kalau misalnya bisa gitu yang ngelahirin di gereja, boleh gitu ngelahirin di gereja. But that's not the point. Tapi bukan berarti terus secara otomatis dia bisa masuk surga. Apparently not. I've been praying for him too. Untuk dia diselamatkan juga saudara-saudara. Even though saya percaya, saya diselamatkan. Istri saya diselamatkan. We've been praying for him. Dia nggak otomatis diselamatkan. And that's sad sebenarnya. Karena apa? Karena ya Adam dan Hawa ini, because the mankind, even though pada waktu keluar, mereka sebenarnya ya itulah bawa dosa awal dan segala macam. So religion, kalau saudara bilang, oh saya udah Kristen dari sebelum kamu lahir saya udah Kristen. Good. Tapi bukan berarti saya terus udah gitu kamu otomatis bisa masuk surga. Ternyata religion pun gak bisa bawa kita ke surga. Charities, wah saya udah ngasih 20 million ke charities. Good for the charities, not for heaven. Heaven doesn't even 20 mil. Kayak kemarin aku cerita sama anak-anak, the whole road is gold gitu. Semua sejalannya emas. 20 mil is nothing in heaven. Even charities cannot bring you to the heaven. But Jesus Christ, Tuhan Yesus mati buat saudara dan saya. That's why the cross datang ke dalam dunia ini sehingga membawa kita kembali bisa naik ke surga. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Lord. That's the meaning of Easter.
That's the meaning of Easter. Bahwa saudara dan saya, saudara suka atau nggak suka, saudara percaya atau nggak percaya, saudara mau tahu atau nggak mau tahu, kita semua mati sebenarnya. Nggak ada. Halo honey. Anyway, kita semua mati sebenarnya. Next slide. Kita semua mati saudara-saudara. Dan udah gitu. Nah ini, saya tadi bilang, ini saya cuma mau habisin. Bahwa cara kerja iblis, cara kerja manusia, dan cara kerja Tuhan Yesus apparently dari sejak zaman Kejadian, it's the same. Dan it's really amazed me. Waktu saya baca ini dan baca ulang, wow, God is really good. Pertama, iblis itu suka banget yang namanya besar-besarkan sesuatu yang negatif. Di Kejadian 3 ayat 1. By the way, kalau saudara mau tahu, dunia ini perfect hanya ada di dalam Kejadian 1 dan 2. Bayangin, Alkitab segitu tebal. Kasihan ya. Ayat 1 dan ayat 2, that's the only time that world made perfect condition. Jadi benar-benar semuanya perfect. Bahkan sampai waktu-waktu laki-laki ada diciptain di situ, terus udah gitu diciptakan Hawa gitu ya. Saking perfectnya, saya suka banget gitu Kejadian 2 ayat yang terakhir gitu. Ada ayat bahwa mereka berdua telanjang. Waduh, that's the best verse. Bayangin saudara, jangan bayangin deh, nanti dosa lagi kita. I'm just kidding. Karena semua youth, I'm sorry, ada beberapa yang udah married, yang udah. But you know, I think that's the best experience. Bayangin, keduanya telanjang dan mereka nggak merasa malu. Saudara mau nggak di Taman Eden yang begitu bagus dengan binatang, jerapah, keduanya telanjang, lari-lari lagi. That's the only time it's perfect. After that it's going down the hill, dude. I'm sorry to say gitu ya. But Kejadian 3 ayat 1 langsung. That's the first that world it's actually going down the hill, mulai turun, decrease and decrease. Iblis selalu membesar-besarkan hal yang ular adalah binatang yang paling licik dari segala binatang yang dibuat oleh Tuhan Allah. Ular itu bertanya kepada perempuan itu. Pertanyaan daripada ular selalu seperti ini. Pertanyaan daripada iblis kepada saudara dan saya selalu kayak begini saudara-saudara. Apakah Allah benar-benar melarang kalian makan buah-buahan dari coba katakan sama-sama segala. 1, 2, 3. Segala pohon di taman ini. Saudara tahu nggak tadi Tuhan bilang apa? Hanya ada satu pohon kan? Semuanya kamu boleh makan, tapi hanya ada satu pohon yang kamu jangan makan. Benar nggak? Tapi apparently, iblis langsung nanyanya apa? Benar ya? Semuanya kamu nggak boleh makan. Loh kok aneh sih? Padahal semuanya kamu boleh makan, tapi iblis langsung judge-nya bahwa semuanya nggak boleh makan. Untung manusianya pintar, abis gini dia bilang, oh enggak kok, Tuhan bilang semuanya boleh dimakan. Tapi do you know what? Waktu Tuhan Allah menciptakan kita di Taman Eden, do you know that everything surround you it's actually blessing? Saudara kira-kira bisa bersama? Waktu Tuhan menempatkan Adam dan waktu, you know, look at surround you. Saudara, semua yang ada di sekeliling saudara, ini semua berkat dari Tuhan. Waktu itu, Adam dan Hawa, waktu Tuhan kasih, semuanya berkat. Hanya ada satu yang jangan. Tapi selalu iblis point at the one that jangan. Saudara tahu bahwa hidup saudara penuh dengan berkat? Bisa tinggal di Australia penuh berkat nggak? Amin. Saudara at least abis gini nggak kelaparan kan? Ada makanan kan di rumah? Bisa, you know what I mean? Berkat bukan? Berkat. Saudara bisa pakai baju, berkat bukan? Saudara bisa sekolah di luar negeri, berkat bukan? Saudara bisa punya kerjaan, berkat bukan? Kita bisa punya family dan yang baik-baik, semua yang baik, berkat bukan? Tapi kadang-kadang gara-gara ada jerawat satu aja ya, semua berkat hilang. Aduh, jerawat nih sebel deh, sebel Insta, langsung Facebook, foto jerawat sebel deh. Semua berkat gone, it's just because one problem. That's human. Sometimes we forget that we are in the middle of kita ada di tengah-tengah taman yang semuanya berkat. Tapi cuma gara-gara satu kejengkelan semuanya hilang. Dan gak jarang kadang-kadang ya, tapi ini karena masih banyak yang muda ya, saya kasih contoh-contoh yang muda. Patah hati, wah mati aku kok. Lo mati kenapa? Orang masih you still live in a good country, you still have food, at least you still have a good parents that care and love for you. Orang tuamu tuh sayang dan care
sama kamu, tapi aku nggak peduli kok, yang ini sakit, mati aku kok, terus bunuh diri deh, aku kok bunuh diri. Kamu gimana sih? Ngerti nggak maksud saya? Everything yang bahkan orang tua udah bayarin sekolah, orang tua udah susah-susah kirim, orang tua udah susah-susah berkorban, you know, like everything udah semuanya berkat. But in front of you is just that one big problem. Udah deh kok, hidupku putus sudah semuanya, habis, lenyap. Come on. Look at the bright side. Everything yang Tuhan kasih itu berkat buat saudara dan saya. Amen. Next slide please. Dan iblis itu benar-benar sukanya nipu, saudara-saudara, sukanya nipu. Kami boleh makan buah-buahan dari setiap pohon. Sorry ya, suara saya habis karena habis dari retret 3 hari. I give it all gitu. So hopefully this is my last bit. So bear with me, okay? Bear with me, this is my last bit of voice. Kami boleh makan buah-buahan dari setiap pohon di dalam taman ini, jawab perempuan itu. Kecuali dari pohon, jadi perempuannya masih ada intelligence sedikit ya. Perempuannya balas nih, benar semua nggak boleh makan. Enggak kok, semua boleh kami makan malahan. Kecuali dari pohon di tengah-tengah taman itu yang melarang kami makan buah dari pohon itu. Kalau kami makan ataupun apa? Menyentuh. Saudara kadang-kadang kita miss. Bahkan nggak boleh disentuh. Karena kalau disentuh aja, kita pasti akan mati. Dan saya rasa pohon ini saya yakin bukan apel. Kadang-kadang selalu ya, suka ngeliatnya selalu apel ya. Saya suka duren, mungkin saya rasa duren kali ini lebih nggak mungkin lah duren yang benar. Tapi I believe it's a fruit yang benar-benar dia bilang, wah, kayaknya enak sehingga benar-benar dia tuh apa? I believe it's bukan apel. Karena saya nggak suka apel, bukan nggak suka apel, saya suka ngeliat apel juga nggak terlalu kepengen, mungkin lebih suka either duren or pisang. Anyway, ular itu menjawab. Jadi setelah dikatakan bahwa menyentuhnya aja kamu akan mati, tiba-tiba ular itu reply. Itu nggak benar lagi, kalian tidak akan mati sebenarnya. Tetapi Allah mengatakan karena dia tahu kalian makan buah itu, apabila kalian makan mata kalian akan terbuka. Kalian akan menjadi seperti Tuhan dan mengetahui apa yang baik dan yang jahat. Dan di sini waktu itu yang saya terakhir mengatakan bahwa kita sebenarnya setelah kita makan yang ini, yang baik ini, kita sebenarnya tahu apa yang baik dan apa yang jahat. By default, our heart should knows gitu loh. Our heart, come on saudara nggak bilang, tapi kok aku gini, tapi kok, no. By default, your heart, waktu saudara ngelakuin something wrong, you know that it is wrong. Tapi saudara, kayaknya enggak, teman-teman semua ngelakuin, kiri kanan semua oke, sampai hal paling kecil buang sampah. Even though di Indonesia, saudara flick sampah, you actually know that it was wrong. Tapi semua pada buang sampah, mobil depan, mobil depan kulit pisang, kulit durian, kulit nangka, kulit ini tambah lama tambah gede. Popok, karena semua, tapi by default yang kayak begitu aja, hati kita tahu bahwa sebenarnya itu salah. So sebenarnya kita tahu, tapi kadang-kadang we deny it. Bukan cuma hanya we deny it, sometimes kita terus langgar. Dan ketika kita langgar pertama, kita nggak kerasa apa-apa. Kita langgar kedua, saya paling suka kasih contoh waktu speeding. Waktu saya speeding 10 km lebih gitu ya di Auckland gitu ya. Waktu pertama kali takut, ada kamera nggak ya? Ada polisi nggak ya? Wah, gila. Terus udah gitu tambah lama tambah kebal di hati. Speeding 20, speeding 30, lama-lama di motorway 180, it's just babat aja, like I don't even care. That's how stupid human is gitu loh. Like suddenly even jalan sekencang-kencangnya gitu ya, you don't feel anything anymore. Malah, wow, this is it, deras gitu kayak, bego, jebret, it was me gitu. Tapi I know that it was wrong. Aku tahu bahwa itu sebenarnya salah. Dan disinilah makanya iblis itu selalu, kita percaya iblis selalu bilang bahwa dia try to deceive us gitu loh. Next one. Oke. By the way, saya cuma ada joke sedikit bahwa ular, sebenarnya sayang ya Adam dan Hawa orang mungkin ya orang pertama itu ya orang Jewish, orang Israel or whatever. Coba Adam dan Hawa orang Indonesia. Pasti dimasak tuh ular udahan. Kayaknya lu yang lebih sedap. Serem. Jadi ular goreng tepung kering gitu. Oke.
Next one, manusia hanya punya wisdom cetek. This is it. Kejadian 3 ayat 7. Kejadian 3 ayat 7 dikatakan, segera sesudah makan buah itu benar, pikiran mereka terbuka. Ternyata mereka, saudara tahu bahwa physically mereka nggak mati. Benar? Karena mereka nggak mati sebenarnya. Tapi Tuhan nggak ngelihat yang fisik itu ternyata, saudara-saudara. Tuhan ngelihat waktu dia bilang kamu pasti akan mati saat itu juga, because spiritually mereka mati. Benar? Saudara dan saya, physically kita nggak mati. Saudara masih bisa kelihatan sehat, seger, kuat, fitness. Ada yang fitness, siapa yang tadi kemarin kok makannya dijaga kok semua kok. Saya cuma hanya boleh makan piring putih sama nggak tahu piring putih kosong sama air. Aduh kasihan banget. You know like wah semua physically kita boleh segala macam, kita punya segala macam, boleh naik mobil apa dan segala macam. Spiritually inside us kita mati, saudara-saudara. Katakan kepada kiri kanan saudara, baru tahu loh kita mati. Kasiannya nurut lagi. Enggak lah, kita stay alive. Tapi spiritually sebenarnya kita mati segera sesudah mereka tahu bahwa akhirnya mereka telanjang dan mereka menutupi tubuh mereka dengan daun. Nah, manusia itu punya wisdom cetek. Saya nanti akan lanjutin. Kenapa saya bilang cuma punya wisdom cetek? Yaitu apa? Saudara sepinter-pinternya saudara bilang, oh tapi saya lulusan PhD, permanent head damage, katanya ya, PhD permanent. Sorry, ada yang PhD ya di sini. No, I'm just kidding gitu. Ada yang punya PhD, S3, doktor dan segala macam, whatever it is. But I believe, come on, this is it. Ini contohnya bahwa manusia, waktu dia tahu dia berdosa dan dia telanjang, dia cuma bisa mampunya mentok sampai daun. Akhirnya bikin bajunya sampai daun. Cuman bisa nutupin dirinya pakai daun. Padahal kalau pakai daun kena angin bisa berantakan. Kalau kena hujan bisa dingin. Kalau kena panas bisa kepanasan. You only have until daun. Nah, kita percaya bahwa sebenarnya waktu kita makan ini sebenarnya bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Karena Tuhan habis gitu balik lagi cari kan. Waktu kita melakukan hal-hal yang salah, bukan Tuhan yang meninggalkan kita, kita yang keluar dari perlindungannya Tuhan. Tuhan udah bilang jangan, tapi kita yang secara sengaja kadang-kadang, terus kadang-kadang kita do a lot of bad things dan lakuin, kita do this, do that, nggak pernah tanya Tuhan. Tiba-tiba kalau kita kepentok dan kita, Tuhan engkau jahat Tuhan, padahal pada saat saudara make decision itu, pada saat saudara you make choices itu, saudara nggak pernah tanya Tuhan anyway. Kenapa tiba-tiba saudara nyalahin Tuhan? That's it gitu loh. Mereka coba aja ya, Hawa itu nanya sama Tuhan sebenarnya boleh makan? Gak boleh, gini. Terus dia nurut. Mungkin ini nggak terjadi. Nah, kita yang sebenarnya keluar daripada perlindungan Tuhan. Dan saya mau kasih tahu bahwa karena dia tahu yang mana yang baik dan yang jahat. So I tell you again, saya udah bilang sama anak-anak muda, guilt is a gift. Amen? Guilt is a gift. Karena kalau saudara masih punya guilt dalam hati saudara, berarti saudara masih tahu gimana caranya berbalik dan untuk nurutin jalan yang benar. It's a gift. Jangan sia-siakan guilt itu. Ketika saudara tahu ada guilt dalam hati saudara, repent. Tuhan ampuni aku. Tuhan aku mau berbalik. Tuhan aku mau bertobat. Jalan dalam jalan yang benar lagi saudara-saudara. Jangan tetap jalan dalam jalan yang salah. Next verse please. Nah, this is it, blaming game. Nah ini tadi, jadi iblis dari dulu cara kerjanya sama. Selalu point at the bad things. Oh, kamu tuh nggak layak, kamu tuh udah begini, kamu tuh udah begitu, kamu tuh dosa, kamu tuh gini, kamu tuh gitu. Iblis selalu kayak gitu, padahal semuanya berkat, tapi itu selalu sampai detik ini. Dan manusia juga selalu sampai detik ini, do this. Kita baca, tetapi Tuhan Allah berseru kepada laki, di manakah engkau? Laki itu menjawab, saya mendengar engkau di taman, saya takut jadi saya bersembunyi karena saya telanjang. Siapa yang mengatakan kepadamu engkau telanjang? Allah bertanya, apakah engkau makan buah yang kularang? Laki-laki itu langsung menjawab. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Perempuan yang engkau berikan untuk menemani saya telah memberi buah itu kepada saya. Enak aja langsung blame. Pertama dia blame siapa? Ini laki-laki emang kurang ajar saudara-saudara. Makanya saya nggak mau sama laki-laki. Laki-laki itu emang paling kurang ajar.
You know, pertama selalu laki-laki itu paling gak mau disalahin. Dari bumi diciptakan loh. Waduh, yang laki-laki semua langsung pada nunduk, jangan dong, stay like semen, sih gak ada. You know, laki-laki itu paling gak bisa dari dulu. Padahal Adam ini gak ada yang ngajarin. Tapi ketika Tuhan tanya, hey, langsung dia bilang, wah, perempuan. Udah, pertama dia nyalain perempuan, kedua dia nyalain siapa? Nyalain Tuhan. Perempuan yang kau berikan. Tuhan, kalau jadi Tuhan gimana, kaget gak? Hah? Jadi salah gue? Ah, yang boneng lu. Untung Tuhan gak punya krisis pede gitu ya. Terus langsung, salah gue. Terus panggil malaikat-malaikat meeting. Salah kita nih guys, salah kita gimana? Matiin aja yuk, ayo. Aduh, capek deh. Untung kita tuh saudara, saya waktu kemarin bilang, padahal so easy for God untuk pites kita. Iya kan, kita tuh bener-bener kita cuma di dunia kecil, jagat raya aja ini segini gede, Tuhan yang punya segala-galanya. Kira-kira kita tuh bener-bener kalau dipites, jeder gitu, kita semua mati, beres, bikin bumi yang baru, susah banget sih. Iya nggak? Tapi aku nggak tahu. Nah ini yang kemarin aku bilang sama anak-anak muda, bahwa sampai detik ini aku nggak pernah bisa ngerti. Kenapa Tuhan sayang banget sama kita sampai seperti biji matanya. I don't know. But the only thing I know and I care is actually God loves us more than anything. Amen. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Thank you Lord, thank you Jesus. That's the only thing matters. That He loves us so much. Kita nggak diembat, kita nggak dipinggirin. Tapi udah gitu setelah dia nyalahin yang perempuan terus nyalahin lagi. Itu ular. Ularnya mau nyalahin siapa lagi nggak tahu, makanya dia diem. Gitu. Ularnya udah kaget. Kok gua? You know? Nah, saya percaya bahwa laki-laki manusia. Nah, ini habis gini saya lanjutin gitu ya ayatnya, bahwa ternyata it's actually, kita bisa bertobat saudara-saudara. Saya mau setiap daripada kita yang ada di tempat ini, kita belajar dari sini something new. Bukan new sih, saya percaya saudara dan saya tahu. Tapi kadang-kadang karena gengsi kita, karena bukan cuma hanya laki-laki, yang perempuan juga, kita kadang-kadang ya ini jadi kayak Adam. Adam gak pernah ada tercatat di dalam Alkitab dia minta maaf. Dia dengan sombongnya dia bilang, ya udah kalau gitu mau apa? Ya kamu dikeluarin, oke. Dia jalan aja, just walk away from the Taman Eden. Dia nggak pernah say sorry sama Tuhan, dia nggak pernah ngomong, you know like Tuhan ini, misalnya, next slide please, thank you. Dia nggak pernah, dia nggak, he knows, jangan tunjuk-tunjuk Jack ini, look, no, you know, dia nggak pernah say sorry, dia nggak pernah, it's like, come on. Ada satu contoh saudara-saudara bahwa kalau if only Adam dan Hawa do this, mungkin kita nggak ada di tempat ini saat ini. Mungkin kita sama-sama ada, you know, enjoying sunbathing gitu ya, di pantai, gitu yang di Taman Eden, senang-senang gitu, like bebas gitu, like nari-nari dan segala macam. If only Adam did this, apparently he is not. Karena admit, kita katakan sama-sama, 1, 2, 3. Admit kalau kita salah, 2, minta ampun, 3, Tuhan Yesus, aku butuh Engkau. Saya kasih satu contoh, Daud melakukan ini. Dan Daud karena dia melakukan ini, yang tadinya dia mestinya mungkin Tuhan udah marah banget segala macam, akhirnya Tuhan balikin lagi, no, karena engkau tetap sungguh-sungguh sama aku, kerajaanmu, you know, like tetap. Tapi Salomo sayangnya anaknya yang macam-macam, akhirnya dihabisin juga. Tapi you know, Daud yang udah nidurin istri orang, nggak ada yang pernah nidurin istri. Jangan angkat tangan, please. Pastor Paul nanti tolong. Anyway, you know, Daud itu dosanya udah nggak tanggung saudara-saudara. It's like, makanya jangan nganggur. Ini saya ada sesi lain sendiri, saya nggak mau taruh di sini. Tapi Daud itu waktu itu lagi nganggur, jalan-jalan, barang bagus. You know, like bahaya saudara nganggur. Bahaya saudara-saudara, akhirnya istri orang diembat. You know, yang kayak gitu, tapi langsung dia bilang, dia admit, Tuhan aku salah, ampuni aku Tuhan. Dan udah gitu dia bilang, Tuhan aku butuh Engkau. Daud dikembalikan di dalam posisinya sebagai raja itu. Lah kalau if only Adam dan Hawa ngelakuin ini, iya nggak? Waktu Adam dibilang, Adam engkau salah, sorry Lord, gitu ya. Instead of laki-laki, instead of bilang, itu perempuan gitu ya, tapi dia bilang, sorry Tuhan, aku aja yang menanggung, aku yang salah, biarkan perempuan itu sendiri. Cewek-ceweknya langsung, Kalau ada yang terjadi, gue masih ribut sama istri gue juga. Tetap aja, kamu
Tuhan gitu lagi. It's hard to do. But at least kalau kita tahu kebenarannya, kita at least we try to do better. Amen. Kita lakuin yang lebih baik. Kalau if only Adam melakukan ini, saya percaya the road will be different. Mungkin Adam akan dikembalikan lagi ke Taman Eden. Adam dan Hawa mungkin hidup lagi. Saya nggak tahu. Tapi if only, tapi saya percaya, saya tahu. Kalau anak saya senakal-nakalnya dia. Kalau dia bilang, papi, I'm sorry, I'm wrong. I still love him so much. Saya sebagai manusia yang nggak karu-karuan kayak gini aja, saya masih, apalagi Tuhan. Amen. So next one please. Bahwa di ayat selanjutnya, it's very very cool gitu. This is the first Easter. Akhirnya Tuhan mengatakan ini. Tuhan menghancurkan pekerjaan iblis, engkau dan perempuan itu saling membenci, keturunanmu dan keturunannya akan selalu bermusuhan, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan menggigit tumitnya. Dengan arti apa? Keturunan, nah ini pada bingung, maksudnya apa sih? Keturunan manusia, yaitu manusia, tapi manusia yang udah diselamatkan, yaitu anak-anak Tuhan Yesus, manusia-manusia itu akan terus berantem. Jadi akan selalu bermusuhan, keturunan kita akan meremukkan kepala ular, tetapi ular akan menggigit tumit mereka. Dengan arti kata, that's why kita masih hidup di dalam dunia ini, that's why kenapa ular itu, yaitu si iblis itu masih bisa ganggu kita, that's why iblis masih bisa ini, tapi kita punya kuasa untuk meremukkan kepala mereka. Amen. Karena kita orang-orang yang sudah dibebaskan, yang sudah dimenangkan, kita punya kuasa untuk hardik mereka, kita punya kuasa untuk ngusir mereka, dan dilakukan yang paling terakhir, yang paling top of the top, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang menghancurkan mereka. Tetapi ada harga yang dibayar, yaitu makanya kesannya kayak menggigit tumit. It's annoying waktu sakit, Tuhan harus matinya di kayu salib. Padahal saudara pernah, saya kadang-kadang mikir, kalau memang cuma require Tuhan untuk mati, lebih gampang dipenggal aja nggak sih kepalanya? Bener nggak? Nggak harus sakit-sakit, nggak harus disiksa, nggak harus annoying kayak gitu, nggak harus sampai dia takut-takut. Udah langsung, kalau memang perlu mati, ya udahlah, kita taruh penggal, jedet, Tuhan Yesus mati, bayar harganya lunas dan segala macam. No, apparently dia harus jalan di Bukit Golgota itu, dicambukin di segala macam. Karena apa? Karena ayat ini. Tapi setelah itu dia mengalami satu kemenangan yang luar biasa, dan kemenangan itu dipasirkan ke saudara dan saya. Dan kita masih pegang ayat ini, saudara-saudara. Dan saya percaya this is the first Easter gitu ya, waktu akhirnya terjadi kita mengalami kemenangan ini. Yang saya keren banget, yang saya ngerasain keren banget, bahwa kemenangan Tuhan itu secara makro dan mikro. Dengan arti kata apa? Makro, bahwa dari yang namanya 12 or 11 murid Tuhan Yesus, karena satu menyangkal, 33% dari jumlah dunia ini semuanya akhirnya mulai percaya kepada Tuhan Yesus. Itu secara makro. Tetapi secara mikro, saudara dan saya, individual yang seperti kita ini, kita pun diselamatkan. Until micro, even though goes to micro gitu. Maaf, English berepotan saudara-saudara. Itu susah ini ngeluarin. Next slide please. Oke. Dan akhirnya, lalu kata Tuhan kepada perempuan itu, aku akan menambah kesakitanmu. Saudara tahu nggak? Saudara pernah dengar nggak bahwa kita live in tired generation? Benar nggak? Pernah tahu nggak? Pernah dengar nggak? Nggak pernah ya? Coba deh Google atau apa. Kita katanya kita live in tired generation. Makanya semua tired tuh semua pada ngantuk. Lihat aja kiri kanan saudara. Tired kan? Tampang lu tired gitu. Abis retret kok gitu. Tapi kita nih live in tired generation gitu loh. Apparently bukan dari cuman hanya di generasi kita. It's actually dari generasi-generasi zaman dulu. Karena apa saudara-saudara? Karena Adam. If only nanti gue balik ke surga ketemu Adam, gue cekek tuh Adam beneran. Kalau enggak ini semua enggak terjadi. At least Alkitab ya dan amin. Karena saya udah gak usah bacain semua deh, panjang banget. Tapi di sini dikatakan bahwa perempuan, di ayat keberapa itu? Aku akan menambah kesakitanmu selagi engkau hamil. Perempuan yang udah punya anak, jangan angkat tangan, yang udah punya anak, waktu hamil sakit nggak? Waktu melahirkan sakit nggak? Buset. Terus udah gitu langsung lihat suami ya, jangan lagi ya lu. Untung istri gua di luar. At least Alkitab benar saudara-saudara. Amin. Saudara kalau mau jelasin kenapa sih ngelahirin harus sakit, kan bisa gini. It's because of Hawa
Makanya kalau yang cewek ntar ketemu Hawa gamparin. Kita ketemu Adam kita. You know, it's because of them. Akhirnya Tuhan mengeluarkan firman bahwa waktu kamu sakit, waktu kamu melahirkan itu kamu akan sakit. Kita kadang-kadang baca ayat ini asal lewat, tapi ternyata bener juga ya. Dari sejak zaman Kejadian 3, ternyata capek deh. Yang cewek akhirnya yang cowok nggak kira-kira. Bahkan semua tanah itu ya nih, engkau dijadikan dari mana sih yang itu, yang ayat mana? Coba cariin deh. Yang mana? Kita baca sama-sama yuk. Kalian aja deh yang baca karena kalian nemuin. 1, 2, 3. Engkau akan bekerja dengan susah payah dan berkeringat untuk membuat tanah ini menghasilkan sesuatu sampai engkau kembali kepada tanah. Bayangin, kita harus kerja keras sampai kita mati. Capek nggak? Capek deh. Meskipun orang bilang, wah kerja ini kan gampang. Orang terus coba mau cari cara supaya cara kerja gampang. Tapi enggak, firman Tuhan tetap ya dan amin. Kalau saudara kerja gampang secara physically, mentally saudara sebenarnya kerjanya nggak gampang. Under pressure, under stress, bukan physically but mentally. Terus, orang pengen jadi bos. Ketika orang jadi bos, ada 9 di bawah dia yang manggil dia bos. Pusing nggak? Pusing lah. You know, akhirnya dia nggak karu-karuan. That's because of Adam. Kita kata Adam awas ya lu. 1, 2, 3. Gak ada yang berani. Udah. Nanti ternyata Adam gede, takutnya di surga. Anyway. Kita tired generation. Kita udah mau habis gitu. The last verse, this is the best of the best. Kita ayat yang terakhir. Berkat Tuhan lebih dahsyat daripada akal pikiran kita. Amen. Saya mau kasih lihat bahwa berkat Tuhan lebih dahsyat daripada akal pikiran kita. Kita baca sama-sama karena pendek. 1, 2, 3. Maka Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan istrinya. Lalu mengenakannya kepada mereka. Manusia cuma bisa bikin dari daun. Tapi Tuhan punya berkat yang jauh lebih besar. Dibikinin pakaian dari kulit binatang, which is kulit binatang loh saudara-saudara. Like, ada yang punya jaket kulit? Katanya kan punya jaket kulit paling bagus ya. Ini bayangin, pakai jaket kulit made by God. Saya mau tuh punya baju, ini semua made by China gitu. Made in China. Bayangin kalau pakai baju made by God gitu. Saya percaya saudara-saudara, baju yang dipakai sama Adam dan Hawa, itu kalau dingin, dia nggak akan kedinginan. Kalau panas juga nggak akan kepanasan. And suit perfectly gitu. Yeah, nice. Nggak ada yang mengkerut di sini, nggak ada yang mengkerut di sini, you know. Dan nggak gendut gitu, nggak tahu deh. Saya banget gitu. Malu men. Pastor lu kan sehat tuh, lihat ya, gue kan gendut. Anyway, it's made by him. Made by him. Dan kalau kita, saudara-saudara bilang, tapi saya pinter, tapi saya gini, saudara cuma bisa mentok sampai daun. Tapi Tuhan bikinin dari kulit. And the first Easter ever dalam Kejadian 3 ini, yaitu saudara lihat, bahwa pakaian dari kulit itu dari kulit apa saudara-saudara? Binatang. Pasti ada binatang yang sebenarnya gak berdosa dan gak bersalah yang harus mati. Sebenarnya buat pakaiannya Adam dan Hawa. Buat nutupin mereka. Buat cover their sin. Buat cover their ada someone yang akhirnya harus pay the price, yaitu binatang yang sebenarnya nggak salah, yang nggak berdosa. Dan saya percaya binatangnya pasti bukan gajah karena kegedean. Most likely, karena saya tinggal di New Zealand gitu saudara-saudaranya, saya tahu domba itu salah satu yang paling anget bulunya. Kenapa? Makanya bulu domba itu ya terkenal gitu segala macam. Bisa bikin anget kalau dibikin jaket dan segala macam. Most likely saya percaya bukan gajah, bukan buaya saudara-saudara. Pasti kayaknya saya percaya domba yang tidak bercacat celah. Yang perfect. Yang akhirnya tailor made by God. To suit them. Let's just give praise to our God. Hallelujah. God is good. God is good. God is good. Dan saya percaya that's the first Easter ever. Ada darah yang dicurahkan karena kesalahan Adam dan Hawa. Ada something, ada binatang yang harus mati, or ada something yang harus mati untuk cover. Saya mau undang tim musik untuk maju berdiri, or like and then
Dan saya percaya, karena dosa saudara dan saya, Tuhan Yesus harus membayar dengan anaknya tunggal, harus mati. Kalau yang itu per dosa saudara-saudara, dengan Adam dan Hawa, akhirnya satu binatang, dosa Adam dan Hawa di cover. Tapi waktu Tuhan, the ultimate God of God and King of King and the Lord of Lord, mati buat saudara dan saya, that's it. Dari generasi tahun, dari 2014 tahun yang lalu, sampai 2014 tahun kemudian, it's been paid. Amen. Hallelujah. Let's pray. Thank you Lord, thank you Jesus. You are awesome. You are awesome Lord. Mari kita katakan sama-sama, you are awesome. Thank you Lord, you are really great. Engkau begitu luar biasa, bahwa iblis selalu cobanya mengeksploitasi sesuatu hal-hal yang kita susah. Manusia selalu blaming, tapi Engkau selalu mengampuni kami semua. Engkau selalu membayar dosa-dosa kami. Engkau selalu menarik kami kembali. Engkau selalu mau mencoba untuk kami jadi nyaman. I believe it's because of your love. You are great. Thank you Jesus. Karena Easter ini, Easter Sunday ini, hari ini, kami percaya Kau telah dengan membayar semua dosa-dosa kami. Dan gak ada guilt, gak ada condemnation. Karena Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan, yang menganggap kami sebagai biji matamu, yang sayang kepada kami secara luar biasa. Dan kami mau ambil dan pegang itu. Jangan biarkan iblis terus condemn Engkau. Oh tapi kamu gak layak, baru tadi malam do this. Wah kamu masih ngomong kotor. Wah kamu masih gini. Wah kamu masih gitu. Kita imperfect, tapi bersama dengan Tuhan terus every day walk with Him, dari glory to glory, getting better to better. Terus akan terus menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Karena dengan Tuhan kita dimampukan untuk terus naik di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Thank you Lord Jesus.